Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bagian akhir karya tulis ilmiah penulisan daftar pustaka dengan dosen pengampu Ibu Afiati Handayu Diah Fitriani dan disusun oleh Hindun Yumna Khuratal Aini dengan NIM 213131003 dan Elisa Rahmawati dengan NIM 213131024. Daftar pustaka. Daftar pustaka adalah tulisan yang berada di akhir sebuah karya tulis ilmiah yang digunakan sebagai sumber atau referensi oleh seorang penulis dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah baru. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, daftar pustaka adalah daftar yang di dalam penyusunannya mencantumkan nama penulis, tahun terbit, judul karya tulis, informasi penerbit, dan keterangan lainnya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karya tulis atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Fungsi dari daftar pustaka: 1. Menjadikan karya tulis menjadi valid. 2. Tanggung jawab ilmiah dan apresiasi penulis atas penggunaan ide dan gagasan. 3. Menghindarkan karya tulis dari tuduhan plagiat. 4. Memenuhi syarat utama penyusunan karya tulis. Tujuan daftar pustaka: 1. Memberikan kemudahan bagi pembaca untuk mencari referensi lain selain karya tulis yang kamu susun. 2. Memudahkan pembaca dalam mengembangkan karya tulis yang telah kamu buat agar menjadi lebih sempurna. 3. Mengetahui sumber-sumber yang kamu pakai saat penyusunan karya tulis. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk yang selanjutnya ialah cara penulisan daftar pustaka. Yang pertama, nama penulisan. Nama penulis harus ditulis secara terbalik. Nama belakang diletakkan di awal, lalu diikuti nama depan dengan menggunakan tanda koma. Jika sumber ditulis oleh 2 atau 3 orang penulis, nama penulis dapat dituliskan semuanya. Namun, nama yang ditulisannya terbalik hanya menggunakan nama penulis pertama. Dan apabila penulis lebih dari 3 orang, sumber buku yang ditulis hanya nama penulis pertama saja dan diikuti dengan singkatan dan kawan-kawan atau et al. Urutan penulisan daftar pustaka disusun berdasarkan abjad penulis setelah nama penulisannya dibalik. Dalam penulisannya tidak perlu menggunakan nomor urut. Yang kedua, tahun terbit. Penulisan tahun terbit diurutkan setelah nama penulis dari buku yang digunakan sebagai daftar pustaka. Jangan terkecoh pada angka tahun cetakan awal, sebab bisa saja buku yang dipakai merupakan cetakan kedua, ketiga, maupun terakhir. Ketiga, judul buku. Tuliskan judul buku secara lengkap. Untuk penulisan judul, dibuat dengan format italik atau miring. Yang keempat, kota dan nama penerbit. Mencantumkan kota penerbitan dan nama penerbit yang mencetak buku tersebut dan mendahulukan penulisan nama kota. Baru diikuti dengan nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. Hal yang perlu diperhatikan saat menulis daftar pustaka. Yang pertama, baris pertama diketik mulai pukulan pertama dari batas tepi margin dan baris berikutnya diketik melalui pukulan kelima 1 tab dalam komputer. 2. Jarak antara baris pertama dan baris berikut yang merupakan kelanjutannya adalah 1 spasi. Sementara itu, jarak antara sumber satu dengan sumber lain adalah 2 spasi. Yang ketiga, pastikan untuk menggunakan tanda titik sebagai pembatas dari urutan nama, tahun terbit, judul buku, kota, dan nama penerbit. Untuk contoh dari penulisan daftar pustaka ialah data buku, judul, Family Medical Care Volume 4, penulis, Dr. John F. Knight, penerbit, Indonesia Publishing House, kota penerbit, Bandung, tahun terbit 2001. Dengan cara penulisannya yaitu Knight, John F. 2001, Family Medical Care Volume 4, Bandung, 2, Indonesia Publishing House. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk yang selanjutnya ialah
Sesi tanya jawab yang diselenggarakan di e-learning atau sekolah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.